Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah menyelamatkan Xie Kunji, lalu anggota yang lainnya juga pada saat ini baru saja pulih tetapi karena kekurangan origin Qi akan butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa pulih sepenuhnya. Xie Kunji pun menghela nafas dan pada saat ini segera berdiri setelah menyelesaikan perawatannya. Setelah itu Xie Kunji pun menangkupkan tangannya kepada Dewa Asli dan mulai berbicara. Xie Kunji berkata bahwa dirinya benar-benar sangat berterima kasih kepada Tuan Yan Xian. Menanggapi hal tersebut klon Dewa Asli pada saat ini segera berkata bahwa dirinya telah menyelamatkan Xie Kunji kali ini. Oleh karena itu apakah pendapat dari Xie Kunji tentang apa yang dirinya sebutkan pada saat sebelumnya? Kepahitan pada saat ini tiba-tiba muncul di wajah Xie Kunji mendengar apa yang diucapkan oleh klon Dewa Asli. Dirinya bisa mempertimbangkannya pada saat sebelumnya karena Xiao Yan belum bertindak baik kepadanya, tetapi untuk kali ini dirinya telah berhutang nyawa kepada Xiao Yan, oleh karena itu dirinya khawatir jika dirinya tidak setuju maka dirinya akan mati. Xie Kunji pada akhirnya sedikit mengangguk dan berkata apa yang Tuan Yan Xiao butuhkan dari mereka. Xiao Yan balik bertanya kepada Xie Kunji apa yang bisa Xie Kunji lakukan. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan tidak hanya membutuhkan kekuatan dari Xie Kunji, Xiao Yan membutuhkan kekuatan bersama dari semua orang aliansi Dosian. Xie Kunji juga pada saat ini tertegun sejenak saat Xiao Yan balik bertanya kepadanya. Xie Kunji pada akhirnya perlahan mengangkat kepalanya. Xie Kunji pun lanjut berkata bahwa dirinya bisa mencari orang-orang dari aliansi Dosian. Xiao Yan pun tersenyum tipis dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa itu tidaklah buruk. Sementara itu Xie Kunji terlihat ragu-ragu sebelum akhirnya mengungkapkan kata tapi yang membuat Xiao Yan sedikit bingung. Xiao Yan pada akhirnya bertanya tetapi apa dan apakah hal tersebut sulit? Xie Kunji sedikit terdiam sebelum akhirnya Xie Kunji berkata bahwa dirinya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuan Yan Xiao melakukan hal ini. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang cukup itu tidak akan banyak membantu Tuan Yan Xiao. Dirinya tahu bahwa tempat hukuman dewa ini memang memiliki sejarah. Cukup banyak orang yang berasal dari aliansi Dosian yang berada di tempat ini. Tetapi tidak banyak di antara mereka yang benar-benar seorang Dogat bintang 6. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xie Kunji pada saat ini masih sedikit tersenyum. Setelah itu Xiao Yan segera berkata dirinya juga pada saat ini memiliki pertanyaan. Xiao Yan ingin tahu mengapa keluarga Jin mengusir Xie Kunji dari aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut Xie Kunji pada saat ini pada akhirnya menghela nafas dan mulai menjelaskan. Xie Kunji berkata bahwa hal itu dikarenakan mereka tidak ingin menghormati keluarga Jin. Mereka menghormati Yang Mulia di dalam hidup mereka dan kematian mereka. Meskipun Yang Mulia telah mati tetapi mereka pada saat itu benar-benar selalu mendukung Yang Mulia. Aliansi Dosian dulu mempertahankan semua alam dan semua alam menghormati aliansi Dosian. Namun keluarga Jin benar-benar sangat maruk. Mereka benar-benar menggunakan cara apapun untuk mendapatkan sumber daya. Bahkan mereka memusnahkan dunia atau membawa para pemberontak dari masing-masing klan ke tempat ini. Pada saat itu dirinya tidak menyetujui hal tersebut dan dengan mengandalkan kekuatan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia dirinya sesungguhnya bisa melakukan apapun yang dirinya inginkan. Sebagai jenderal di bawah Yang Mulia dirinya yang bernama Xie Kunji telah memiliki 1000 orang di bawah perintahnya. Dirinya benar-benar mengagumi semua yang telah dilakukan oleh Yang Mulia. Oleh karena itu dirinya bersumpah bahwa dirinya tidak akan pernah mengkhianati Yang Mulia sampai tubuh dan jiwanya hancur. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Xie Kunji yang dipenuhi dengan kemarahan dan mata yang lain dari belasan orang juga memiliki mata yang tegas. Xiao Yan pun sedikit terkejut ketika mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xie Kunji. Mata Xiao Yan juga perlahan-lahan menunjukkan keseriusan dan Xiao Yan pada saat itu segera berbicara. Sosok Xiao Yan asli pada saat ini segera berkata bahwa itu sangat bagus. Jika dirinya mendapatkan kembali kendali atas aliansi Dosian mulai sekarang Xie Kunji pasti akan kembali mendapatkan posisinya. Xie Kunji pun memandang ke arah sosok Xiao Yan asli dan pada saat ini Xie Kunji sedikit mengerutkan kening.
Xie Kunji jelas hanya menghormati klon dewa asli milik Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tiba-tiba berbicara, tentu saja Xie Kunji pada saat ini sedikit terkejut. Xie Kunji pun merenung sejenak sebelum akhirnya setelah beberapa saat sosoknya segera kembali berbicara dengan tegas. Xie Kunji berkata jika ini permasalahannya maka dirinya ingin meminta maaf. Sejujurnya dirinya lebih baik mati daripada setuju pada saat ini. Bagi Xie Kunji mereka bukanlah yang mulia, apa bedanya mereka dengan keluarga Jin. Dengan begitu maka mereka hanya membantu raja baru untuk naik tahta. Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xie Kunji. Namun Xiaoyan juga menyadari bahwa Xie Kunji tidak bisa mengenali Xiaoyan sebagai reinkarnasi yang mulia. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya apakah Xie Kunji adalah bawahan yang mulia. Xie Kunji pun mengangguk sementara Xiaoyan tersenyum dan lanjut bertanya. Xiaoyan menjelaskan jika Xiaoyan berkata bahwa dirinya adalah reinkarnasi yang mulia, apakah Xie Kunji percaya? Xie Kunji pun memandang ke arah Xiaoyan dengan mata yang sangat dingin. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ini benar-benar sebuah lelucon yang sama sekali tidak lucu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sudah menebak reaksi dari Xie Kunji dan Xiaoyan pada saat ini lanjut berbicara. Xiaoyan berkata memang semua ini sungguh agak sulit untuk dipercaya. Xiaoyan tidak bisa membuktikannya kepada Xie Kunji, tetapi mungkinkah Xie Kunji mengetahui tentang kelompok bunga? Begitu Xiaoyan selesai berbicara ekspresi Xie Kunji pada saat ini tiba-tiba berubah. Kelompok bunga adalah tim rahasia dari aliansi Dosian. Bahkan Xie Kunji hanya pernah mendengar mengenai hal tersebut dan hanya Yang Mulia serta Ming Yue yang mengetahui identitas kelompok bunga. Xie Kunji pada akhirnya berhenti ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menatap ke arah tahanan spiritual. Ketika dirinya menatap ke arah tahanan spiritual, dirinya merasakan perasaan yang sedikit familiar. Pada saat ini Xie Kunji tiba-tiba teringat bahwa sepertinya memang ada sosok bulat seperti itu di samping Yang Mulia. Namun meskipun begitu Xie Kunji pada saat ini kembali memandang ke arah Xiaoyan dan mengerutkan kening. Sosoknya lanjut berkata bahwa ini tidak mungkin. Keberadaan Yang Mulia adalah sesuatu yang kekuatannya tidak bisa tertandingi, sementara aura yang pada saat ini terpancar oleh Xiaoyan hanyalah seorang dogat bintang 4. Begitu Xie Kunji menatap dengan seksama wajah Xiaoyan, tiba-tiba Xie Kunji menyadari tanda merah marun di antara alis Xiaoyan. Melihat tanda ini ekspresi Xie Kunji pada akhirnya tiba-tiba berubah. Xie Kunji benar-benar ingat tanda ini dan Xie Kunji pada saat ini segera berteriak bahwa dirinya bukanlah Yang Mulia. Jika melihat dari tanda ini sesungguhnya dirinya adalah dewa jahat. Tanda yang dilihat oleh Xie Kunji ini adalah tanda yang dikenali oleh semua orang yang pernah bertempur di aliansi Dosian. Seolah-olah tanda ini terukir di hati mereka dan mereka benar-benar tidak akan melupakan tanda tersebut. Pertempuran di antara Dewa Jahat dan Yang Mulia pada saat itu dalam waktu 100 tahun benar-benar melekat di benak semua orang. Oleh karena itu Xie Kunji sedikit menggertakkan gigi dengan sedikit amarah di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan kepada Xie Kunji agar dirinya mendengarkan penjelasan Xiaoyan. Ini adalah sebuah kesalahpahaman jika Xiaoyan mengatakan bahwa tanda ini muncul karena Xiaoyan melatih keterampilan yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat. Apakah Xie Kunji percaya? Xiaoyan pada saat ini sedikit menggertakkan gigi karena Xiaoyan tahu bahwa semua ini memang sulit untuk dijelaskan. Xiaoyan juga pada saat ini merasa tertekan mengenai hal tersebut. Masih ada klon dewa asli yang berada di sini yang dapat melindungi keberadaan Xiaoyan. Namun jika Xiaoyan benar-benar kembali ke 3000 alam maka tanda ini mungkin akan menyebabkan banyak bencana fatal. Sementara itu Xie Kunji pada saat ini segera menggelengkan kepalanya dan mulai lanjut berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa dewa jahat itu dipenuhi dengan tipu daya. Dirinya telah menjebak aliansi Dosian bertempur berkali-kali pada saat itu. Jika Yang Mulia tidak bijaksana mereka pasti benar-benar sudah sangat sering ditipu oleh Dewa Jahat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan mengingat sosok Dewa Jahat.
Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan segera berkata sepertinya tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini dengan jelas, namun Xiao Yan pada saat ini masih bisa membuktikan beberapa hal yang mungkin bisa dirasakan oleh Xie Kunji. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera menyebarkan auranya, jari pelahap kehidupan, jari gunung dan laut mata dewa serta lengan dewa pada saat ini dikeluarkan oleh Xiao Yan. Jika Xie Kunji benar-benar mengenal yang mulia dirinya secara alami akan mengenali bagian-bagian tubuh ini. Begitu aura Xiao Yan menyebar mata Xie Kunji juga pada saat ini tiba-tiba menyusut. Setelah beberapa saat Xie Kunji pun menatap ke arah Xiao Yan dan mulai kembali berbicara. Xie Kunji berkata sebenarnya Xiao Yan benar-benar mendapatkan begitu banyak warisan dari Yang Mulia, namun meskipun begitu Xiao Yan bukanlah satu-satunya yang memiliki bagian tubuh Yang Mulia. Sejauh yang dirinya tahu ada orang lain di aliansi Dou-Xian saat ini yang hampir memiliki setengah dari bagian tubuh Yang Mulia. Oleh karena itu jika hal ini digunakan untuk menilai dirinya yang mulia atau bukan sepertinya hal tersebut tidak akan bisa untuk membuktikan apapun. Dirinya juga pernah bertempur melawan seseorang yang seperti reinkarnasi dari Yang Mulia. Sosoknya pernah ke tempat hukuman para dewa dan bahkan dirinya benar-benar sangat kuat serta tahu beberapa trik dari Yang Mulia. Setelah melakukan pertempuran dengannya dirinya pada akhirnya segera menyadari sesuatu bahwa sosok tersebut bukanlah reinkarnasi Yang Mulia, tidak mungkin ada perasaan jahat di tubuh Yang Mulia, dirinya tidak hanya memiliki aura jahat ini tetapi yang lebih penting lagi aura yang berada di tubuhnya itu benar-benar tidak stabil dan sepertinya dirinya telah mendapatkan serangan balik. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xie Kunji Xiao Yan menyadari bahwa sosok ini adalah Luo Tian, namun Xiao Yan juga terkejut setelah mendengar penjelasan dari Xie Kunji. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah memang ada hal yang seperti itu. Xiao Yan dapat dikatakan orang baru di aliansi Dou-Xian dan Xiao Yan pada saat ini hanyalah seorang yang mulia tingkat surga ke-9. Oleh karena itu Xiao Yan tidak terlalu banyak mengetahui mengenai informasi yang seperti itu. Sementara itu di sisi lain Xie Kunji pada saat ini menghela nafas dan segera berkata kepada Xiao Yan bahwa sesungguhnya dirinya tidak mengetahui banyak hal. Ada beberapa sisi inti yang tidak bisa dirinya sentuh tetapi dirinya mengetahui ada seseorang yang mengetahui hal tersebut. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa jika Xie Kunji tidak percaya bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia mengapa Xie Kunji pada saat ini memberitahu Xiao Yan mengenai hal-hal tersebut. Xie Kunji pun terdiam sejenak ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Xie Kunji juga pada saat ini mulai berpikir semua perkataan yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Yan. Xie Kunji menatap ke arah Xiao Yan yang merupakan seorang dogat bintang 4. Dengan kekuatan ini Xiao Yan benar-benar bisa mengetahui mengenai kelompok bunga, bahkan keluarga Jin saja tidak mengetahui mengenai kekuatan dari kelompok bunga ini. Selain itu Xiao Yan juga dilindungi oleh Dewa Yan Xiao. Xiao Yan juga memiliki begitu banyak tubuh dari Yang Mulia dan sepertinya Xiao Yan belum mendapatkan serangan balasan. Perasaan Xie Kunji pada saat ini memberitahunya bahwa Xiao Yan mungkin memang reinkarnasi Yang Mulia. Terlebih lagi Xie Kunji juga bisa melihat bahwa Xiao Yan lah yang pada saat ini selalu banyak bicara, sementara itu Dewa Yan Xiao di sampingnya pada saat ini tidak pernah berbicara sama sekali ataupun membantah. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Xiao Yan merupakan pemimpin dari kelompok ini. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata sebenarnya ada satu hal lagi yang bisa menjadi pertimbangan dari Xie Kunji. Menurut Xie Kunji mungkinkah seorang dogat bintang 4 berani menunjukkan tanda unik dari dewa jahat tanpa ragu-ragu di hadapan Xie Kunji? Bukankah dengan begitu maka dirinya dapat dikatakan hanya mencari kematian? Hanya ada satu kemungkinan mengapa Xiao Yan berani mengungkapkan tanda tersebut di dunia luas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Xie Kunji pada saat ini kembali merenung.
Apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar karena Xiao Yan benar-benar berani menampilkan tanda tersebut. Memang hanya ada satu penjelasan yang bisa mewakili hal ini. Hal tersebut adalah Xiao Yan memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan orang yang lebih kuat. Xie Kunji pada akhirnya kembali bertanya dengan sedikit ragu apakah Xiao Yan ini benar-benar reinkarnasi yang mulia. Xiao Yan pada akhirnya segera mengangguk dan menjawab bahwa sejauh yang dirinya tahu memang seperti itu. Nama aslinya adalah Gu Zongsheng dan dirinya memiliki beberapa pasangan. Sejauh yang dirinya tahu ada dua orang yang saat ini berada di sebuah hubungan yang ambigu. Yang satu adalah Kong Lan sementara yang lainnya adalah ratu dari kuil kuno. Xiao Yan pada saat ini tidak menahan apapun dan menceritakan semua yang Xiao Yan tahu. Begitu nama kuil kuno disebutkan mata Xie Kunji pada saat ini tiba-tiba berubah. Tanpa banyak bertanya lagi sosoknya berlutut dengan satu kaki dan membungkuk berat. Belasan sosok yang berada di belakang Xie Kunji juga pada saat ini segera berlutut dan membungkuk. Xie Kunji juga pada saat ini segera berkata bahwa ini benar-benar yang mulia. Melihat Xie Kunji yang berlutut, Xiao Yan pada saat ini segera mengulurkan tangannya untuk membantu Xie Kunji berdiri. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xie Kunji tidak harus bertindak seperti ini. Meskipun dirinya adalah reinkarnasi yang mulia tetapi dirinya tidak tahu banyak mengenai yang mulia. Ingatannya benar-benar belum pulih sepenuhnya dan dirinya mungkin bukan orang yang ada di dalam pikiran Xie Kunji. Yang mulia adalah satu hal dengan keberadaan yang sangat luar biasa sementara Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki tugas untuk merebut kembali aliansi Dosian. Meskipun Xiao Yan tidak sekuat yang mulia pada saat ini tetapi Xiao Yan benar-benar memiliki tanggung jawab untuk memulihkan ketertiban dunia. Xie Kunji pada akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang berbinar dan pada saat ini terlihat sebuah tekad. Xie Kunji pun lanjut berkata bahwa mereka pasti akan mengikutinya. Mereka akan membantu Xiao Yan mendapatkan kembali aliansi Dosian bahkan jika mereka harus mati di dalam pertempuran. Xie Kunji pada saat ini tampak benar-benar memiliki harapan yang telah terpendam selama tahun-tahun yang tidak hitung jumlahnya. Xie Kunji awalnya berpikir bahwa tidak akan ada lagi api di dunia ini. Xie Kunji benar-benar tidak menyangka bahwa hari di mana kebangkitan yang mulia benar-benar akan segera tiba. Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat adanya harapan pada Xie Kunji. Meskipun klan Jin sekarang telah mengendalikan aliansi Dosian, Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa pengaruh dari Yang Mulia masih tetap ada. Tidak sedikit orang yang seperti Xie Kunji dan begitu perang pecah mereka akan segera berpindah pihak kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini berpikir bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Xiao Yan pada akhirnya menepuk bahu Xie Kunji dan berkata bahwa mereka tidak boleh membuang-buang waktu. Mereka tidak memiliki banyak waktu dan mereka harus bertindak cepat serta mereka harus mengintegrasikan semua orang. Xie Kunji pun mengangguk dan setelah mengenali identitas Xiao Yan pada saat ini matanya benar-benar kembali berbinar. Xie Kunji pun segera berkata agar Yang Mulia pada saat ini jangan khawatir. Dirinya mengenal setidaknya 90% orang di aliansi Dosian. Kelompok orang di sekitar Xie Kunji juga berasal dari aliansi Dosian. Pengalaman mereka mungkin berbeda tetapi mereka juga diturunkan pangkatnya serta dipindahkan ke tempat ini oleh klan Jin. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xie Kunji, belasan sosok yang pada saat ini berada di belakang Xie Kunji juga dipenuhi dengan fanatisme yang tiada taraf. Mereka pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh ketidakpercayaan. Apa yang mereka rasakan juga sama seperti apa yang Xie Kunji rasakan pada saat sebelumnya. Mereka benar-benar tidak menyangka akan bisa kembali bertemu dengan orang nomor satu di dunia. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini mengangguk dengan perasaan lega. Xiao Yan lanjut bertanya kepada semua orang bagaimana cara mereka harus pergi sekarang. Mendengar hal tersebut Xie Kunji pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya sosoknya kembali mulai berbicara. Setelah sedikit berpikir pada saat ini Xie Kunji berkata bahwa mereka adalah satu-satunya kelompok di langit berbintang barat laut yang pernah berperang dengan aliansi Dosian. Sementara itu yang lainnya benar-benar telah terjatuh dan mati.
Namun meskipun begitu ada sosok keberadaan yang lebih kuat tetapi sosoknya tidak berada di sini, mereka berada di langit berbintang tenggara dan sejauh yang dirinya tahu banyak di antara mereka yang tinggal di malaikat jatuh. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar nama malaikat jatuh. Ini bukanlah kali pertama Xiao Yan mendengar nama ini. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar menggumamkan kata malaikat jatuh. Mendengar Xiao Yan yang bergumam pada saat ini, Xie Kunji mengangguk dan menjelaskan. Xie Kunji berkata bahwa planet ini seharusnya menjadi salah satu dari sedikit planet di tempat hukuman dewa yang belum dihancurkan. Konon katanya sumber energi yang disegel di planet ini juga sangat mengejutkan. Alasan mengapa planet ini tidak dihancurkan juga adalah karena ada tubuh dari makhluk yang kuat yang terus-menerus memancarkan origin Qi. Kekuatan inilah yang pada akhirnya mendukung keberadaan dari bintang jatuh. Xiao Yan pun mengangguk mendengar sedikit penjelasan dari Xie Kunji dan segera berkata jika begitu permasalahannya mereka harus berangkat. Xie Kunji pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa jika mereka menggunakan cara normal untuk sampai ke malaikat jatuh itu akan membutuhkan setidaknya 100 tahun. Apakah mereka memiliki waktu sebanyak itu untuk pergi ke sana? Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya ketika Xiao Yan menatap ke arah Xie Kunji. Xiao Yan tahu bahwa Xie Kunji pasti memiliki sesuatu. Pada saat sebelumnya Xie Kunji telah membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menempuh perjalanan dari tempat tersembunyi para dewa ke tempat ini. Oleh karena itu sangat jelas bahwa Xie Kunji pada saat ini menyembunyikan sesuatu dari Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang menatapnya dengan penuh keraguan pada saat ini, Xie Kunji pada akhirnya menghela nafas. Xie Kunji pun lanjut berkata bahwa dirinya tidak menyembunyikannya dengan sengaja. Dirinya bisa datang ke sini dari tanah tersembunyi karena dirinya pernah mengambil slip giok dari seorang utusan. Itu adalah hal yang bisa menyelamatkan nyawa utusan tersebut karena keunikannya. Mereka akan bisa menggunakan kekuatan formasi untuk memperpendek jarak dalam perjalanan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini tersenyum dan Xiao Yan tidak terlihat menyalahkan Xie Kunji. Setelah itu Xiao Yan segera menoleh ke arah tahanan spiritual dan Xiao Yan segera memerintahkan tahanan spiritual. Xiao Yan berkata kepada tahanan spiritual agar dirinya memperluas kekuatan formasi dan pergi ke malaikat jatuh. Tahanan spiritual pada akhirnya segera melonjakkan cahaya biru yang mekar di matanya. Kekuatan berkumpul dari langit berbintang dan lubang cacing pada saat ini segera muncul dalam waktu singkat. Xiao Yan pun segera berkata kepada semua orang bahwa mereka pada saat ini bisa pergi. Begitu kata-kata Xiao Yan terdengar, Xie Kunji pada saat ini terkejut. Melihat apa yang baru saja terjadi, Xie Kunji pada saat ini benar-benar kaget. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa dirinya bisa menggunakan kekuatan formasi yang utuh seperti ini. Pada akhirnya Xiao Yan dan klon dewa asli segera memimpin semua orang untuk segera bergegas pergi. Lei Ji juga pada saat ini diam-diam mengikuti di belakang mereka. Semua orang pada akhirnya segera melangkah ke lubang cacing dan mereka segera bergegas menuju ke malaikat jatuh. Singkat cerita, di langit berbintang tenggara pada saat ini ada sebuah bahtera yang melaju dengan cepat, namun kecepatan laju dari mereka pada saat ini tidak terlalu cepat sebelum akhirnya mereka seketika berhenti. Bersamaan dengan hal tersebut, dengungan pada saat ini segera terdengar dari telinga semua orang. Ada hampir 100 sosok yang pada saat ini di atas bahtera. Masing-masing di antara mereka seketika mengeluarkan mutiara pengejar jiwa di tangan mereka. Pada saat ini mutiara pengejar jiwa milik semua orang bersinar pada saat yang bersamaan. Banyak di antara mereka yang pada saat ini bertanya-tanya mengapa mutiara pengejar jiwa ini bisa bersinar. Perbincangan yang dipenuhi dengan keterkejutan pada saat ini segera melonjak. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa dirinya mengingat mengenai mutiara pengejar jiwa ini. Mutiara ini berasal dari ratusan tahun yang lalu. Mutiara ini menjadi pedoman bagi mereka untuk mengejar sesosok yang menjadi buronan. Sosok ini adalah Xiao Feng dan dirinya mengingat hadiah untuk orang ini adalah kebebasan. Jika mereka bisa menghabisinya maka mereka akan bisa mendapatkan kebebasan. Salah seorang lainnya juga pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dijelaskan.
Sosoknya lanjut berkata bahwa ada gerakan dalam mutiara pengejar jiwa ini. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah orang ini ada di sekitar sini? Bersamaan dengan diskusi di kerumunan pada saat ini, orang-orang yang berada di Bahtera segera naik ke atas langit. Mereka melihat sekeliling sambil memegang mutiara pengejar jiwa di tangan masing-masing. Mereka pada saat ini mencari sumber aura sesuai dengan petunjuk dari mutiara pengejar jiwa. Pada saat yang bersamaan, pada saat ini retakan luar angkasa seketika muncul di langit berbintang. Belasan sosok perlahan keluar dari retakan tersebut dan kebetulan retakan tersebut muncul di atas Bahtera. Xiaoyan yang baru saja keluar tersenyum melihat ratusan sosok yang berdiri di hadapan mereka. Xiaoyan pun segera berkata, ternyata ada tim penyambutan dan apa Xie Kunji yang mengatur hal ini. Xie Kunji pun mengerutkan kening dan secara alami menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Sosoknya segera berkata bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Orang-orang ini sepertinya ada di sini untuk menemui Yang Mulia. Xie Kunji pada saat ini melihat sekilas bahwa orang-orang ini memegang manik-manik pengejar jiwa. Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat apa yang dilihat oleh Xie Kunji. Sementara itu Xie Kunji pada saat ini langsung melangkah maju menatap ke arah ratusan sosok dengan mata dingin. Xie Kunji segera berkata dengan suara yang dalam, jika mereka semua tidak di sini untuk mati maka mereka bisa pergi. Suara Xie Kunji ini tidak nyaring tetapi di langit berbintang rumor telah banyak menyebar mengenai Xie Kunji. Aura dari tubuh Xie Kunji juga pada saat ini segera terpancar. Kekuatan tahap menengah Dogat bintang 6 pada saat ini mengeluarkan tekanan kuat. Namun meskipun begitu, setelah pertempuran bersama dengan Jiran pada saat sebelumnya, Xie Kunji telah menghabiskan sejumlah besar origin ki yang telah dirinya simpan dengan susah payah. Oleh karena itu pada saat ini tidak ada persediaan dan sekarang Xie Kunji hanya memiliki kurang dari 100.000 yang tersisa. Hal itu pada akhirnya menyebab kekuatan aura dari Xie Kunji pada saat ini terasa lemah. Fluktuasi origin ki yang pada saat ini tersebar dari tubuh Xie Kunji benar-benar sangat tipis. Tetapi meskipun begitu, seorang Dogat bintang 6 masih memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintimidasi. Tidak ada satupun di antara hampir 100 orang yang pada saat ini berada di hadapan mereka berani bertindak. Namun meskipun begitu, tidak ada di antara 100 orang ini yang mengungkapkan tanda-tanda akan pergi. Xie Kunji pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya berbalik dan menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Xie Kunji segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Yang Mulia ingin menghabisi orang-orang ini atau tidak. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini hanya ingin memberi mereka peringatan. Mendengar hal tersebut, Xie Kunji pun segera mengangkat kepalanya dan belasan rekan Xie Kunji di belakangnya pada saat ini bergagas melesat. Pada saat ini tidak ada target khusus siapakah yang harus mereka hadapi. Siapapun yang mereka temui, mereka pada saat ini hanya harus langsung menghabisinya. Pada saat ini ada 2 orang Dogat bintang 5 di antara 100 orang. Jika keduanya pada saat ini bisa dihabisi maka hal itu akan sangat menentukan dalam pembantaian. Belasan orang pada saat ini segera bergegas mengejar sosok-sosok yang pada akhirnya segera melarikan diri. Mereka pada saat ini dengan sangat cepat meninggalkan Bahtera. Mereka semua tidak menyangka bahwa hal ini akan berakhir dalam pengejaran dan mereka pada saat ini terpojok. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah tahanan spiritual dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa efek dari mutiara pengejar jiwa ini masih sama. Hal itu benar-benar agak merepotkan dan Xiaoyan pada saat ini ingin tahanan spiritual untuk menyelesaikannya. Mendengar hal tersebut, tahanan spiritual pada saat ini tanpa banyak omong kosong segera melesatkan kekuatan spiritual. Kekuatan ini segera menyelimuti Xiaoyan dan kekuatan ini bisa mengisolasi mutiara pengejar jiwa mengenali Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini segera menoleh ke arah Xie Kunji. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini rekan-rekan dari Xie Kunji telah kembali. Xie Kunji juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan segera kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan. Xie Kunji menunjuk ke depan dan berkata bahwa mereka harus segera pergi. Malaikat jatuh ada di depan dan mereka pada saat ini harus bergegas.
Xiao Yan pun menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Xie Kunji dan dapat melihat sebuah planet. Ukuran planet ini dapat dianggap besar dan Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan ada sesuatu. Dari kejauhan Xiao Yan bisa melihat bahtera yang lalu lalang dengan arus orang yang sangat banyak. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan tidak menyangka akan ada tempat yang semarak ini di tempat hukuman dewa. Jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus pergi dan melihat-lihat. Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini kelompok Xiao Yan segera mulai melesat ke malaikat jatuh mencari warung Bude Yanti yang menjual soto babat.